Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Tadi itu berarti udah masuk ya. Baik. Sekarang kita masuk ke mawadi'ul kasrah. Mawadi' jamak dari kata maudi. Maudi artinya tempat, tempat kasroh ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi al-munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salim. Beliau berkata, fa'ammal kasroh, maka adapun kasroh, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi alamat atau tanda untuk khafat. Mana khafat ini apa? Jar. Ya. Dia menjadi tanda jar fi salasati mawadi'a, di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad al munsharif. Yang pertama di isim mufrad yang munsharif. Mana munsharif artinya yang bertanwin. Wa jam'it taksir al munsharif, dan jamak taksir yang munsharif yang bertanwin. Wa jam'il muannatsis salim, dan jamak muannas salim. Ya. Jadi ada 3 tempat bagi kasroh. Yang pertama di isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bertanwin. Berarti dikecualikan kalau tidak bertanwin, yaitu isim mufrad yang ghairu munsharif, maka tandanya bukan kasroh, ya tempatnya nanti. Begitu pula di jamak taksir munsharif, berarti keluar darinya jamak taksir yang ghairu munsharif, ya. Dan jamak mu'annas salim. Nah, jamak mu'annas salim tidak dikatakan jamak mu'annas salim munsharif. Kenapa? Karena semua jamak mu'annas salim pasti munsharif, ya, pasti munsharif, ya. Jelas sampai sini? Baik. Aqulu, saya berkata. Siapa yang berkata di sini? Hah? Pensyarah. Siapa pensyarahnya? Ahmad al-Usobi, kan kitab Usaibiyah. Nah. Aqulu al-kasratu hiya al-alamatul asliyah lil khafdi kama taqaddama. Wa li hadza bada'a biha al-musannifu wa hiya takunu alamatan ala khafdil kalimati fi salasati mawadi'a. Beliau mengatakan kasrah dia adalah tanda asal bagi khafat. Ya, jadi tanda i'rab itu ada yang aslun, ada yang far'un. Yang aslun tanda asal. Tanda asal ini berupa harokat. Ya. Tanda far'un berarti tanda cabang selainnya. Tanda asal pada rafa berarti apa? Dhammah, harokat. Tanda asal pada nasab, fathah, harokat. Pada jar adalah kasroh. Nah, jadi dia adalah tanda asal untuk khafat sebagaimana di depan dijelaskan. Karenanya musannif memulai dengannya, dengan tanda asal tadi. Dan dia, yaitu kasroh, menjadi tanda khafat dalam kalimat di 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad al munsharif, di isim mufrad yang munsharif. Makna munsharif ay alladzi yaqbalu sarfa wa huwa at-tanwin. Makna munsharif adalah yang bisa menerima saraf. Saraf itu tanwin, ya. Dia bisa menerima tanwin. Sawa'un kana li mudzakkarin, baik ya, dia isim mufrad munsharifnya untuk muzakkar, seperti pada kalimat salamtu ala Khalidin. Artinya apa? Saya memberikan salam kepada Khalid. Saya mengucapkan salam kepada Khalid, ya. Maka di situ kita lihat syahidnya ada di pada kalimat Khalid, ya. Salam itu jadi apa? Fiil. Nah, mim tu jadi apa? Fa'il. Ala jadi apa?
harfu jar. Khalid berarti menjadi isim majrur. Berarti kalau kita i'rab, Khalid adalah ismun majrur, alamatu jarrihi kasroh. Kasroh zahirah. Ismun majrur, alamatu jarhi kasroh zahirah ala akhirih. Ya, kasroh di akhirnya. Kenapa harus kasroh? Hah? Nah, kenapa harus kasroh tanda jarnya? Karena isim mufrad munsharif. Karena dia isim mufrad yang bertanwin. Asalnya Khalidun. Baik. Kemudian wa qaulu ta'ala di ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an auhayna ila rajulin. Auhayna ila rajulin. Itu kami wahyukan kepada seorang laki-laki, kata Allah. Syahidnya ada pada kata rajul. Berarti i'rabnya rajul ismun majrur alamatu jarrihi kasroh zahirah ala akhirih. Kenapa kasroh tandanya? Isim mufrad munsharif. Ya. Maka pada kata Khalid dan rajul, Khalid ini ma'rifah, rajul nakirah. Ya, penulis kasih dua contoh. Untuk ma'rifahnya Khalid, untuk nakiranya rajul. Ya. Maka kata Khalid dan rajul ini adalah isim munsharif mufrad atau isim mufrad munsharif. Berarti tanda jarnya harus dengan kasroh. Yang kedua, auli muannas atau mufradnya muannas. Seperti contoh aftartu ala tamratin. Artinya apa nih? Saya berbuka dengan kurma. Kurmanya berapa biji? Satu. Kalau banyak gimana ngomongnya? Tamrin di Jakarta sana, Pak. Hah? Naam, sahih. Allah. Anda ada pernah singgung ya masalah pemakaian tak marbutoh. Tamrotun, tamrnya berapa? Satu. Tamrnya banyak? Tamrun. Bakoroh berapa? Satu. Banyak? Bakorun. Bakorun. Ini namanya isim jenis jamak. Namanya ismu jinsi jam'in. Isim jenis jamak. Apa itu isim jenis jamak? Yang itu yang dibedakan antara mufrad dengan jamaknya dengan tak marbutoh. Jadi kalau tamrotun sini dia berarti tunggal, berarti kalau taknya hilang berarti jadi jamak. Ya, jadi jamak. Terus bakorotun kalau ada tak marbutohnya tunggal, dihilangkan tak marbutoh berarti jadi jamak. Bukan berarti bakorun jadi sapi jantan. Nah, ya. Enggak semua yang pakai tak marbutoh berarti perempuan. Begitu. Baik. Nah, aftartu ala tamratin, saya berbuka dengan makan satu kurma. Berarti gimana i'rab tamroh? Ismun majrur alamatu jarhi kasrah zahirah. Kenapa? Mufrad munsharif. Ya. Tamratin ismun majrur, yang bikin dia jar apa? Amilnya mana yang bikin dia jadi jar? Ala. Ya, artinya kalau nggak ada ala nggak majrur itu. Ya. Berarti tamratin ismun majrur bi ala, karena ala. Alamatu jarhi kasroh zahirah, bukan muqaddarah. Ya. Kenapa jadi kasroh zahirah? Karena mufrad munsharif. Mufrad munsharif. Ya. Wa qaulu ta'ala fi jannatin 'aliyah. Mana syahidnya di situ? Ada dua. Jannatin dan 'aliyah. Apa artinya ini? Surga yang tinggi. Surga yang tinggi.
Berarti gimana jannatin i'rabnya? Isim majrur, alamatu jarrihi kasroh zahirah ala akhirih. Kenapa? Kenapa pakai kasroh? Mufrad munsharif. Nah, karena asalnya jannatun. Jannatin berarti isim majrur, alamatu jahri kasrah zahirah ala akhirih li'annahu ismun mufrad munsharif. Ya. Aliyatin, kenapa jadi majrur? Naatnya. Naat bagi siapa? Ya, bagi jannah. Berarti i'rabnya naat majrur, terus alamatu jarhi kasrah zahirah ala akhirih li'annahu, karena dia isim mufrad munsharif. Ya. Aliyatin naat majrur alamatu jarhi kasrah zahirah ala akhirih li'annahu ismun mufrad munsharif. Karena dia isim mufrad yang bertanwin. Taib. Kemudian kata beliau, fakullun min khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin ismun mufrad mahfudun. Masing-masing dari kata Khalid, rajul, tamrah, jannah ini adalah isim mufrad mahfud, yaitu majrur. Kenapa dia majrur? Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena masuk huruf jar. Ya, kalau nggak ada jar nggak majrur. Ya. Wa alamatu khafdil kasratu zahirah ala akhirih. Tanda khafadnya atau tanda jarnya adalah kasrah zahirah di akhirnya. Wa hiya asmaun munsarifatun. Dan ini semua Khalid, rajul, tamrah, jannah adalah isim-isim yang munsharif. Ya. Kenapa? Liwujudi tanwin fi akhiriha, ada tanwin di akhirnya. Jelas sampai sini? Nah, coba sekarang bikin contoh. Saya bisa bikin contoh. Bang Nino bikin contoh. Majrur bagi isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Jadi jar. Kalau al-masjidu Baidun ala bait itu an, pakai an setelahnya. baidun an Madrasatin, apa artinya? masjid itu baid itu jauh ya? Jauh. Jauh dari sekolah. Sahih. Al masjidu baidun an madrasatin. Madrasatin gimana ngirobnya berarti? Madrasatin itu isim majrur. Sahih. Alamatul jarhi kasrah Alamatu jarrihi kasroh zahirah li'annahu, karena dia munsharif, li'annahu ismun mufrad munsharifun. Nah, coba belakang John Roy bikin majrur. Ila baitin artinya. Sekarang coba baitin gimana i'rabnya? Ahsan. Nah, baitin ismun majrur, alamatu jarhi kasroh zahirah, kasroh yang nampak di akhirnya. Li'annahu ismun mufrad munsharif, karena isim mufrad yang munsharif. Kalau yang jamaknya perempuannya ya. Yang perempuan coba Adam bikin.
Tadi udah ya, perempuan ya, madrasah udah ya. Oh ya, madrasah udah ada. Ini nanti berarti Kalau yang isim majrurnya dipakai alif lam, nah, tetap nggak pengaruh kan alif. Kalau alif lam malah kembali lagi ke hukum asal kan, malah jadi majurnya pakai kasroh. Yang tadinya dia pakai fathah jadi kasroh. Kalau ghairu munsharif ya, apalagi yang munsharif tanpa pakai L, sama aja, nggak ada pengaruhnya. Gitu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qayyadal ismal mufrad bil munsharif, dan beliau mentakid, bisa antum baca wa qayyada, bisa antum baca wa quyida ya. Nah, bisa dibaca quyida, bisa qayyada ya. Kalau antum baca qayyada artinya dan beliau ya mentakid isim mufrad dengan kata munsharif, membatasi isim mufrad dengan kata munsharif ya. Li'anna ghairal munsharif yukhfadu bil fathati. Kenapa penulis ini memberi batasan dengan kata munsharif, mufrad munsharif? Karena kata beliau, karena ghairul munsharif, kalau isimnya ghairul munsharif, artinya tidak bertanwin, maka yukhfadu bil fathah, maka dijarkannya dengan harokat fathah. Ya. Jadi kalau isimnya ghairul munsharif tidak terima tanwin, maka tanda jarnya bukan kasroh, tapi fathah. Ya. Contohnya, marortu bi Ahmada. Artinya apa ini? Saya melewati Ahmad. Nah, saya melewati Ahmad. Kita lihat pada kata Ahmad. Nah, kata Ahmad di situ isim majrur. Kenapa jadi majrur dia? Ada huruf jar, berarti Ahmad menjadi majrur. Tanda jarnya apa di situ? Fathah. Kenapa enggak kasroh? Karena ghairu munsharif. Karena asal katanya adalah Ahmadu, bukan Ahmadun. Nah, kenapa Ahmad jadi ghairu munsharif? Wazan apa? Wazan fi'il. Nah, Ahmad dia menjadi ghairu munsharif karena ada dua ilah, dua alasan, dua sebab. Yang pertama karena dia alamiah, nama orang. Yang kedua ikut wazan fi'il, af'alu. Begitu. Taib. Kemudian selanjutnya al-maudhi'u tsani. Tempat yang kedua jam'ut taksir al-munsarifi. Jam'ut taksir al-munsarifu ya. Jamak taksir yang munsharif, yang bertanwin. Waqad taqaddama ma'nal munsharif, telah dijelaskan makna munsharif ya, artinya bertanwin. Sawaun kana li muzakkar, baik jamaknya untuk muzakkar, seperti pada contoh tasaddaqtu ala rijalin salihina. Tasaddaq artinya apa? Tasaddaq bersedekah ya. Tasaddaqtu, saya bersedekah kepada rijalin, artinya beberapa laki-laki yang soleh ya. Saya telah bersedekah kepada beberapa laki-laki yang soleh. Syahidnya di mana di sini? Rijalin ya. Rijalin situ majrur. Sebabnya ada huruf jar ala. Tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif ya. Jadi kalau kita i'rab rijal gimana ngirabnya? Isim majrur, alamatu jarrihi kasroh zahirah ala akhirih li'annahu jamak taksir munsharif ya. Ismun majrur alamatu jarrihi kasroh zahirah ala akhirih li'annahu isim jamak taksir munsharif. Nah, kalau susah ngirabnya nggak apa-apa, lewatin aja, jalan terus aja gitu. Nah, rijal dia majrur ya. Solihin jadi apanya rijal? Naatnya. Berarti i'rabnya apa? Majrur. Sahih. Kalau naat berarti harus ngikutin depannya kan?
Nah, berarti majrur. Tanda jarnya apa? Apa tanda jarnya? Iya. Nah, kenapa ya? Oh, kan naat bisa aja tandanya yang lain. Kenapa pakai ya? Jamak, jamak apa? Muzakkar salim. Nah, kan ada wawu tuh. Asalnya wawu kan? Solihuna. Asalnya solihuna marfu pakai wawu. Ketika majrur, wawunya berubah, ganti ya. Nah, jadi kalau kita i'rab solihina na'tun majrurun alamatu jarrihi alya li'annahu jama' muzakkar salim. Ya. Dia sifat bagi rijal berarti ikut majrur, tanda jarnya adalah ya karena jamak muzakkar salim. Kemudian di ayat am ala qulubin afqaluha. Aqfaluha. Artinya apa ini ayat? Ataukah pada hati-hati itu ada qafal, ada gembok-gemboknya? Ataukah pada hati itu ada gembok-gemboknya, ada kunci-kuncinya? Ya. Nah, bukan di atas hati, bukan di atas itu. Apakah pada hati-hati itu ada gembok-gemboknya? Nah, kita lihat situ pada kata kulub. Gimana ngirob kulub? Si majrur. Nahu taksir munsharif. Kulub berarti ismun majrur bi ala. Alamatu jarhi kasra zahira ala akhirih li'annahu jama' taksir munsharif. Ya. Nah, ini untuk jamaknya kalau muzakkar. Ya. Rijal jamak dari kata rojul. Kulub jamak dari kata kolbun. Kolbun, bukan kalbun. Kalbun kiri. Nah, kemudian untuk yang muannas, jamak taksir muannas seperti marortu bihunudin. Artinya saya melewati hunut para Hindun. Saya melewati para Hindun. Berarti jamaknya dikata hunut. Hindun itu punya jamak taksir, punya jamak muannas salim. Bisa kita katakan hindatun. Bisa kita baca hunudun. Ya. Jamaknya ada dua versi. Ya. Nah, gimana i'rabnya hunut di sini? Isi majrur, mutajarhi, akhirih, jamak taksir munsharif. Nah, di ayat wa zawwajnahum bihurin ain. Artinya apa? Para bidadari. Kami nikahkan kalian dengan para bidadari. Berarti di mana nih syahidnya? Bihurin ain. Nah, hurin berarti gimana? Jamak taksir munsharif. Itu ada di situ tanda cara baca i'rabnya atau bisa ngelihat ya di buku. Baik. Kemudian in itu adalah sifatnya ya, in adalah sifatnya. Lalu kata beliau fakullun min rijalin wa qulubin wa hunudin wa hurin jam'u taksirin mahfudun. Maka setiap kata rijal, qulub, hunud, hur jamak taksir mahfud. Mahfudun atau mahfudin. Nah, jamak taksir mahfud, majrur. Ya, itu dibacanya mahfudin apa mahfudun? Mahfudun. Ada yang jawab mahfudin? Enggak ada?
Sepakat nih, mahfudun. Mahfudun. Nah, kenapa dibaca mahfudun? Hah? Naat buat siapa? Taksir. Mahfudin dong, kan jam taksirin. Ini. Oh jauh Pak. Jam'u taksirin apa ya? Gumira kenapa? Dun apa din? Jam'u taksir mahfud. Mahfud. Majrur. Mahfud itu sama seperti majrur. Baru tahu apa? Iya. Udah jalan jilid 3. Apa nih? Mahfudun apa mahfudin? Kasroh Ustaz. Kasroh. Kenapa mahfudin? Karena dia dari taksir Ustaz. Nyamak taksir. Antum? Dia Ustaz kayak majrur. Berarti ini Ustaz apa namanya? Doma Ustaz. Doma. Dia ke depan Ustaz. Udah. Final answer. Jadi apa dia? Mana? Dia jadi majrur kan ya? Iya, mahfud ini jadi apa? Kenapa di doma? Dia jadi setengah dari jawab. Ada jawaban lain? Nggak ada? Ngikut Gumira semua nih? Sepakat sama Gumira? Jangan percaya sama Gumira, percaya sama Allah. Nah, jawabannya betul ya. Dia naat bagi jamak. Jamak taksir yang majrur. Yang majrur itu taksir apa jamaknya? Berarti dia sifat buat jamak. Itu. Tapi kalau ada yang baca mahfudin bener atau salah? Kenapa? Tadi nggak ada yang mau jawab. Ini mahfud ini sifat buat siapa? Yang mahfud ini jamak apa taksirnya? Jamaknya. Yang majrur kan jamaknya bukan taksirnya. Nah, maka dia sifat buat jamak, ikut marfu. Kalau ada yang membaca mahfudin bener atau salah? Bisa bener Ustaz. Kenapa? Dengan dalil ikutin yang paling dekat. Ada namanya mujawaroh. Mujawaroh itu tetanggaan. Dia ikut kasroh karena tetangganya ikut kasroh. Baik ya. Itu buat penambahan aja, faedah aja dikit. Baik ya, kita lanjutkan ya. Jadi masing-masing dari kata rijal, qulub, hunut, dan dan hur jamak taksir mahfud. Sebabnya lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar. Wa alamatu khafdi al kasrah zahirah ala akhirih. Tanda khafatnya adalah kasrah zahirah di akhirnya. Wa hiya asmaun munsarifatun, dan mereka ini adalah isim yang munsharifah, yaitu yang bertanwin liwujudi tanwin fi akhirih. Karena ada tanwin di akhirnya. Terus wa qayyadahu aidan bil munsharif, dan oleh penulis dibatasi dengan kata munsharif li'anna ghairal munsarifi yukhfadu bil fathah, karena yang ghairu munsharif mahfudnya majurnya dengan harokat fathah. Contoh tadi marartu bi masajida, artinya saya melewati masjid-masjid, maka syahidnya pada kata masajid. Kata masajid di situ dia majrur dengan huruf ba.
Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena ghairu munsharif. Ya. Kenapa jadi ghairu munsharif? Masih ingat nggak? Ilahnya apa? Enggak. Apa namanya? Ya itu namanya apa? Istilahnya namanya apa? Sigoh muntaha al-jumu. Jadi dalam ghairu munsharif itu ada yang butuh dua ilah, ada yang cukup satu ilah. Dua ilah itu apa? Wasfiyah dan apa? Alamiah dan apa? Itu sudah kita pelajari kan. Nah, ada yang cuman butuh satu ilah. Apa satu ilah itu? Sigoh muntaha al-jumu. Bentuk jamak akhir. Karena jamak itu ada dua, ada jamak kasrah, ada jamak ilah. Jamak sedikit, ada jamak banyak. Oh, apalagi itu kan, banyak banget kan. Nah, jadi masa jida di sini dia menjadi majur dengan fathah karena dia ghairu munsharif. Kama sayati insyaallah taala. Itu pembahasannya tempat yang lain. Kemudian al-maudhi'ul tsalis, bagian yang ketiga, tempat yang ketiga, jam'ul muannatsi salim, ada alif lam dong, nggak mungkin tanwin. Salimu atau salimi? Salimi bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi yang paling bagus apa? Salimu, ya. Karena yang salim adalah jamaknya, bukan muannasnya, ya. Jamak muannas salim, contohnya marartu bi fatayatin muaddabatin. Saya melewati beberapa pemudi muaddabat yang sopan, yang beradab. Saya melewati beberapa pemudi yang beradab, yang sopan. Maka syahidnya di sini ada pada kata fatayatin dan muaddabatin. Fatayatin berarti i'rabnya isim majrur, alamatu jarhi kasroh zahira ala akhirih li'annahu jamak muannas salim. Pakai munsharif enggak? Enggak, karena jamak muannas salim semuanya munsharif. Ya, enggak butuh pakai tambahan munsharif, ya. Kemudian muaddabatin. Jadi apa di sini? Naatnya. Fatayat berarti na'tun majrur alamatu jarhi kasroh zahirah ala akhirih li'annahu jamak muannas salim. Contohnya di ayat innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Syahidnya di mana? Jannatin. Jannatin gimana ngirobnya? Majrur jamak muannas salim. Uyunin bukan naat, atof. Ada wawu dan terus uyun berarti majrur enggak kalau gitu? Majrur, karena atof kan. Berarti ma'tuf kepada jannatin. Berarti i'rabnya majrur alamatu jarhi kasroh ala akhirih. Kenapa? Jamak muannas. Mana muannas? Bukan. Jamak apa? Jamak taksir, munsharif. Beda tuh ya. Jannatin majrur dengan kasroh, alasannya jamak muannas salim. Uyun majrur dengan kasroh juga, alasannya bukan jamak muannas salim, tapi jamak taksir. Jamak taksir munsharif. Muttaqina itu apa i'rabnya? Isimina. I'rabnya apa isimina? Mansub. Alamatun nasbi aliyah. Kenapa ya?
jamak muzakkar salim. Asalnya muttaquna. Mansub jadi muttaqina. Begitu. Ya. Kemudian fakullun min fatayatin wa jannatin jam'u mu'anasin salimun mahfud, ya, mahfudun. Maka semuanya jamak muannas salim, ya, yang dikhafat didukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf khafat, wa alamatu khafdihi al kasrah zahirah ala akhirih. Kemudian kata musannif walam yuqayyidhu bil munsharif. Musannif tidak memberi takkid batasan dengan kata munsharif li'annahu la yujarru illa bil kasrah. Karena jamak ini tidaklah dijarkan kecuali dengan kasrah saja. Gak mungkin dengan fathah, ya. Bi khilafil mufrad wa jamak taksir, beda dengan mufrad dan jamak taksir. Fa innaha la yujarrani bil kasrah illa idza kana munsarifaini kama taqaddama. Beda dengan mufrad dan jamak taksir. Keduanya tidak dijarkan dengan kasroh kecuali kalau munsharif. Berarti kalau nggak munsharif pakai fathah, begitu. Kama taqaddam, sebagaimana dijelaskan di depan. Iya, paham sampai di sini? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Gila, anak suruh bikin soal bingung. Bikin soal bingung. Ya. Tadi yang di jamak taksir munsharif kan contohnya sodat wala rijalin solihina. Tadinya kan solihina solihuna. Sahih. Tapi dia kenapa jamak taksir? Muzakkar salim. Tadi Anda bilang taksir. Emang Anda bilang? Oh enggak. Rijalun solihin. Itu syahidnya di mana? Syahidnya di rijal, bukan solihinnya. Solihin itu kita ngirob sendiri. Nah, gitu. Syahidnya ada di rijal. Baik. Sekarang kita masuk ke niyabatul ya anil kasroh. Ya, ya sebagai pengganti daripada kasroh. Berarti kita masuk ke tanda cabang. Alamatun far'iyah, tanda cabang. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jama'. Kata beliau, adapun huruf ya maka dia menjadi tanda khafat, tanda jar fi salasati mawadi' di 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsah, di asmaul khamsah. Yang kedua fit tasniyah, yaitu di musanna. Nah, yang ketiga wal jama', di jama'. Jama' apa ini? Jamak muzakkar salim. Karena jamak taksir, jamak muannas salim sudah sebelumnya. Berarti jamak sini maksudnya jamak muzakkar salim, ya. Kata beliau, aqulu lam mantahal musannifu minal kalami alal kasrah akhadha yatakallamu ala ma yanubu anha. Ketika musannif selesai dari pembahasan kasrah, beliau mulai berbicara tentang apa-apa yang bisa menggantikan kasrah. Muqaddiman al-ya'a, beliau mendahulukan dengan ya, ala ghairiha, atas selainnya. Fadzakara anha takunu alamatan ala khafdil kalimati niyabatan anil kasrah fi salasati mawadi'ah. Beliau menyebutkan bahwasanya ya ini menjadi tanda khafadnya suatu kalimah sebagai pengganti kasrah di 3 tempat. Awaluha, yang pertama, fil asma'il khamsah, di asma'ul khamsah allati taqaddamat fi alamati rafa, yang sudah dijelaskan pembahasan asmaul khamsah ini di alamat rafa, di tempat-tempat rafa. Asmaul khamsah apa aja? Abuka, terus Zumalin, ya. Abuka, akhuka, uka, uki,
ya, fuki, ya lebih tepat fuki, ya. Kemudian bukan hamuki, afan, hamuki, fuka dan zumalin. Nah, itu dia asmaul khamsah. Sebenarnya asmaul sittah ada 6. Namanya hanu, hanuka, hanuki. Hanu itu bahasa Indonesia jadi anu, merujuk kepada al-fital, hanu, anumu, itu hanu, itu asmaul sittah dari Arab itu. Anu itu dari Arab. Baik. Famisaluha mahfudatun qauluka. Famisaluha mahfudatun qauluka ushkur li abika. Contohnya asmaul khamsah yang dia mahfud di majrur. Contohnya ushkur li abika. Artinya berterima kasihlah kepada bapakmu. Nah, uskur jadi apa di sini? Fil amr. Fil amr, ya. Kata perintah, uskur. Lam li abika, lam jadi apa? Harfu jar. Abi jadi apa? Isim majrur. Tanda jarnya alia. Kenapa? Lebih tepat minal asma'il khamsah, karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Kalau antum mengatakan li'annahu asmaul khamsah, seakan-akan gak ada lagi selain itu. Nah, karena dia termasuk daripada asmaul khamsah, minal asma'il khamsah. Abi dia majrur oleh lam dan dia sebagai mudhaf. Nah, al-kaf jadi apa? Domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaihi. Jadi kalau kita ngirob, kita tentukan dulu ini isim mu'rab atau isim mabni. Misalnya ini ada kata hamid, hamidun, talibun. Hamid jadi apa? Mubtada. Hamid ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau mu'rab, sebutkan jabatannya dulu. Jabatan jadi apa dia? Mubtada. Baru sebutkan i'rabnya. Marfu. Sebutkan alamatnya. Alamat rafi'i dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Jadi hamidun jabatannya mubtada, i'rabnya marfu, tanda rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Talibun mu'rab atau mabni? Mu'rab. Maksudnya mu'rab itu apa sih? Bisa berubah harokat. Berarti talib jadi apa? Khobar. I'rabnya marfu, dhammah karena isim mufrad. Jadi kalau mu'rab isimnya sebutkan jabatannya. Hadza Muhammadun. Artinya ini Muhammad. Hadza jadi apa? Hadza ini mu'rab atau mabni? Mabni. Kalau mabni jangan sebutkan jabatannya. Sebutkan nama asli dia. Isim isyarah. Sebutkan nama aslinya dia, bukan jabatannya. Hadza isim isyarah. Berarti mabni ala apa? Ala sukun. Lihat harokat akhirnya. Mabni ala sukun. Kalau sudah, sebutkan fi mahalli. Pada posisi apa dia? Posisi i'rabnya jadi apa? Posisi i'rabnya apa? Rafa. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in jadi apa? Mubtada. Gitu. Ya, jadi kalau mabni sebutkan dulu dia nama aslinya. Hadza ismul isyarah mabni ala sukun. Sebutkan fi mahalli raf'in pada posisi rafa. Baru sudah sebutkan jabatannya. Mubtadaun.
Terus Muhammad berarti jadi apa? Khobar marfu alamat rafi dhammah zahirah al-akhiri li'annahu isim mufrad. Nah, baik. Kataba al mudarris. Mudarrisu gimana i'rabnya? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Berarti sebutkan apa dulu? Jabatannya. Jadi apa dia? Fa'il, marfu, al-mutrafi, dhammah, li'annahu isim mufrad. Katabtu artinya saya menulis. Ta. Jadi apa i'rabnya? Mabni atau mu'rab? Mabni. Jangan sebutkan jabatannya. Jadi apa dia? Domir muttasil. Terus mabni ala dhammah atau domi? Kalau misalnya mabni domi, ya jangan dhammah. Kalau dhammah itu kalau dia mu'rab. Kayak ini, marfu alamat rafi dhammah. Kalau ini mabni alat dham. Nah, diulang lagi. Domir muttasil mabni alat dhammi, sebutkan fi mahalli raf'in, pada posisi i'rab rafa sebagai fa'il ya. Tu berarti domir muttasil karena bersambung ya. Mabni alat dhammi, mabni di atas harokat dhammah. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa, pada posisi i'rab marfu. Kenapa? Jabatannya sebagai fa'il. Begitu i'rab. Baik. Uskur li abika, berarti kafnya domir muttasil. Mana yang benar? Uskur li abika pakai lam ataukah uskur abaka? Terima kasihlah kepada bapakmu atau terima kasih bapakmu. Fi'il syakara, apakah harus pakai lam atau tidak? Ashkurullaha ataukah ashkuru lillahi? Mana yang benar? Saya bersyukur kepada Allah pakai lam ataukah saya bersyukur langsung Allah maf'ul bih? Hah? Bisa dua-duanya? Dalilnya apa? Nah, jawabannya boleh dua-duanya. Fi'il syakara itu ya, fi'il syakara dia bisa jadi fi'il lazim, bisa jadi fi'il muta'addi. Nah, dia bisa jadi fi'il lazim, bisa muta'addi. Fi'il lazim itu apa sih? Itu nggak butuh malah. Fi'il lazim yang nggak butuh objek. Atau dia kalau butuh objek, butuh huruf jar. Syakara, pakai lam kan? Nah, butuh objek nggak dia? Butuh. Kan syukur sama siapa? Berarti ada yang jadi objek yang buat disyukuri. Nah, maka abi itu menjadi objek. Tetapi syakara ini, uskur sini butuh bantuan huruf lam supaya sampai kepada objeknya. Maka syakara ini fi'il lazim. Antum mengatakan saya bersyukur kepada Allah. Ashkuru lillahi. Allah adalah objek, menjadi tempat yang kita bersyukur. Nah, kita butuh lam, ashkuru lillahi. Maka dengan demikian uskur itu menjadi fi'il lazim karena ada lam. Tetapi uskur juga bisa jadi fi'il muta'addi. Artinya nggak usah pakai lam juga boleh. Langsung mengatakan uskur abaka. Aba langsung menjadi maf'ul bih.
nggak butuh huruf jar. Ashkurullaha, nggak usah pakai lillah, langsung Allah mansub sebagai maf'ul bihnya. Nah, boleh dua-duanya kalau syakaro. Gitu. Baik. Kemudian contoh selanjutnya wa'tif ala akhika. Artinya iktif. Sayangilah saudaramu. Nah, iktif, sayangilah, simpatilah kepada akhika, saudaramu, ya. Iktif, simpati, sayang dan semisalnya, ya. Maka syahidnya pada kata akhika. Gimana ini i'rabnya akhika? Isim majrur. Majrur dengan apa dulu? Alamatu jarrihi alya. Kenapa? Li'annahu minal asmail khamsah. Terus wahwa mudhaf. Kata akhi jadi mudhaf. Kan akhika, akhi mudhaf, kafnya mudhaf ilaihi. Nah, kafnya gimana ngirobnya? Dhamir muttasil mabni ala fathi, jangan fathah. Mabni ala fathi fi mahalli jarin sebagai mudhaf ilaihi, sahih. Setahun kayak gini ntar jago ngirobnya ntar. Selanjutnya wahtajibi min hamika. Wahtajibi min hamika. Artinya siapa yang tahu? Ihtajaba yahtajibu. Berhijablah dari hamik. Apa hamik? Hamiki. Iparmu. Berhijablah dari iparmu. Ini kan buat perempuan perkataan ini, ya. Artinya hendakkan kau bikin hijab antara engkau dengan iparmu, ya. Maka di situ hamika i'rabnya isim majrur kasroh ya. Da wa mudhaf. Al-kaf mabni ala kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Hamika berarti isim majrur, ya. Bimin dengan huruf min, alamat jarnya adalah aliyah. Kenapa? Karena minal asmail khamsah. Ada abuka, ada akhuka, kadang hamuka, ya, hamuki. Naam. Kemudian wahwa mudhaf, dan dia jadi mudhaf. Al-kaf berarti domir muttasil mabni ala kasri, bukan kasroh, ya, mabni ala kasri. Fi mahalli jarrin, pada posisi jar sebagai mudhafun ilaihi, gitu. Kemudian wahafiz ala fika, artinya hafiz, jagalah mulutmu, maksudnya apa? Hati-hati kalau ngomong, gitu. Hafiz ala fika. Jadi kalau lagi marah sama orang boleh tuh, hafiz ala fika. Hati-hati tuh mulut, gitu. Baik, fika gimana itu i'rabnya? Nah, al-kaf mudhaf ilaihi. Naam. Jadi fi jadi isim majrur. Orang nggak tahu sangkanya ini fi huruf jar. Sangkanya fi huruf jar, ya nggak? Sangkanya kok ala huruf jar, setelahnya kok ada fi lagi huruf jar. Nggak boleh. Ini fi-nya bukan huruf jar, fi-nya adalah asmaul khamsah, ya. Fi berarti isim majrur bi ala, alamatu jari aliyah li'annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf
Al-kaf berarti dhamir muttasil mabni al-fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian wastafid min dzil ilmi. Artinya istafid apa dulu nih? Fiil, isim apa huruf? Fiil amr. Dari kata istafada yastafidu, istafid amrnya. Mengambil faidah. Berarti istafid artinya ambillah faidah dari di yang memiliki ilmu. Nah, ambillah faidah dari yang memiliki ilmu. Di gimana i'rabnya? Isim majrur. Ya. Innal asmail khamsah. Wa huwa mudhaf. Al-ilmi mudhaf ilaihi. Majrur alamat jari kasroh begitu. Nah, untuk di sini mudhaf ilainya harus isim zahir bukan domir. Nah, kalau pada yang lainnya abika itu boleh mudhaf ilainya nama orang, boleh domir. Abu Muhammad, abuka, akhu Muhammad, akhuka, hamu Zainab, hamu Zainaba, boleh hamuki, hamu, ya hamu, bentar. Iya, hamu Zainab, sahih buat perempuan. Nah, hamu Zainaba. Kemudian apalagi fu Muhammadin atau fuka bisa ya. Mudhaf ilaihnya bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Kalau dhamir kecualikan ya mutakalim nggak boleh masuk. Ya mutakalim nggak boleh masuk kepada asmaul khamsah. Nanti i'rabnya bukan lagi i'rab pakai huruf, tapi i'rabnya jadi i'rab apa muqaddarah. Ya, jadi munasabah bentuknya. Nah, kalau untuk zi ya atau zu ya, dia mudhaf ilaihnya harus berupa isim zahir. Nggak boleh dhamir. Zu ilmin, zu akhlaqin, zu kitabin, semua zahir. Nggak boleh zu hu yang memiliki dia, zu ka yang memilikimu, nggak boleh. Jadi harus berupa isim zahir. Baik. Kemudian di ayat wa idz qala yusufu li abihi. Artinya dan ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, ayahnya. Maka abihi di situ adalah isim majrur alamatu jarihi aliyah. Ya nahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf alha. Jadi gimana? Dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Na'am. Wa qawlu ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Cerita apa itu? Hari kiamat kan? Hari kiamat ya. Hari di mana seorang lari dari saudaranya. Mana syahidnya di situ? Naam, akhihi. Berarti akhihi majur dengan min, tanda jarnya adalah ya. Nah. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Artinya yas'alunaka ini bentuk apa nih? Bentuk apa yas'alu nih? Isim, fiil apa huruf? Fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. I'rabnya apa? I'rabnya marfu. Kenapa kok nggak mansub, kok nggak majzum? Karena tajarrud Pak Ajis.
Tajarrud, nggak ada tanda, nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm di depannya. Tajarrud, ingat nggak Dit? Nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf an, nggak ada huruf lam di depan. Ya. Yas'aluna di situ fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Subutun nun ini sudah kita pelajari di tanda-tanda rafa'. Subutun nun. Kenapa subutun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia fi'il yang 5. Ya. Kemudian fa'ilnya mana yas'alu? Wawu jamaah. Dhamir muttasil. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Takdirnya apa wawu itu? Hum, ya hum. Dari mana tahu hum? Ada ya di depan. Nah, coba kalau pakai ta, tas'aluna, berarti wawunya wawu antum. Nah, bukan hum. Taib kaf jadi apa di situ? Dhamir muttasil. Mabni ala fathi fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ya, mereka bertanya kepadamu. Berarti kamu tuh menjadi maf'ul bih, objek. An jadi huruf jar, mabni ala sukun. Fi mahalli nggak ada. Huruf itu nggak punya mahal. Karena an itu beramal, bukan dapat. Dia memberikan, bukan dikasih. Halo, assalamualaikum. Apa saya? Mana Zat? Lagi ngajar. Jadi, Enggak. Kalau antum nggak jadi, nanti dan anda WA lagi ya. Siap-siap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ya? Baik ya. Berarti an ini dia bukan fi mahalli karena dia ngasih, bukan diberi ya. Nah, kalau di baru dia punya mahal ya. Di berarti jadi isim majrur. Tanda jarnya iya. Karena asmaul khamsah. Dan dia jadi apa? Mudhaf. Qarnain. Mudhaf ilaih alam majrur untuk jarhi aliyah. Kenapa ya? Hah? Tasniyah. Karena musanna. Sahih. Qarnain itu kan dua tanduk. Yang memiliki dua tanduk. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulqarnain yang bikin besi itu buat iniin apa? Yajud Majud itu kan. Taib. Surat Al-Kahfi. Kemudian fakullu ismin min hadil asma mahfudun. Semua isim-isim tadi adalah khafat majrur. Lidukhuli harfil khafat alaih, karena masuk huruf khafat. Wa alamatu khafdi aliyah. Tanda khafatnya adalah ya niyabatan anil kasroh, karena menggantikan kasroh. Li'annahu minal asma'il khamsah, dia termasuk isim yang 5. Wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin zahir mudhafun ilaih. Dan yang setelahnya baik itu dhamir atau isim zahir adalah mudhaf ilaih. Naam. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian tempat yang kedua al-musanna. Waqad taqaddama ta'rifuhu, sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan lalu apa itu musanna. Contohnya nazartu ila al-farisaini alal farsaini. Apa nih artinya? Saya melihat, gak usah terjemahkan ke. Nazara itu pasangannya ila. Langsung terjemahkan. Saya melihat farisain, dua penunggang kuda alal farasaini, di atas dua kuda. Saya melihat dua penunggang kuda itu di atas dua kudanya. Ya, farisain. Farisain itu Penunggangnya. Isim fa'il. Tolabul ilmi artinya apa?
Menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu namanya apa? Tolib sama. Fa, po sama-sama panjang. Ikut wazan fa'ilun. Ya. Syahidnya ada pada kata farisaini dan farosaini. Nazar ini fiil, tu fa'il, ila harfu jar. Nah, al-farisaini gimana i'rabnya? Alia. Oh, musanna. Sanna, ya. Al-farisaini ismun majrur, isim yang dijarkan. Alamatu jarrihi alia. Tanda jarnya adalah ya. Li'annahu musanna, karena dia musanna. Karena dia musanna, ya. Terus al-farosaini berarti i'rabnya isim majrur, alamatu jarrihi alia. Kenapa? Li'annahu musanna. Musanna. Nah, berarti musanna kalau marfu tanda rafa'nya apa? Alif. At-talibani. Dua siswa kan? Marfu, tanda rafa'nya alif. At-talibani. Mansubnya pakai alif, pakai ya. Majurnya pakai ya juga. Bingung? At-talibani dakhilani. Artinya dua siswa itu di dalam. Dua siswa itu ada di dalam. Nah, talibani berarti i'rabnya apa nih? Mubtada. Dia mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, berarti dia sebutkan jabatannya. Berarti mubtada marfu alamatu rafi'i apa? Alif. Nih, tanda rafa'nya alif. Li'annahu musanna. Sahih. Dakhilani. Khobar. I'rabnya marfu alamatu rafi'i alif. Li'annahu musanna. Nah, jadi musanna marfu'nya pakai alif. Ya. Kedua, innat talibaini dakhilani. Artinya di dalam. Sungguhnya dua siswa itu di dalam. Inna jadi apa? Innanya harfu nasbin wa taukidin. Huruf nasab dan mentaukidkan, menegaskan. Bedanya apa kalau pakai inna sama enggak? Kalau kita pakai marfu, kalau ini Sahih. Secara lafaznya betul. Secara maknanya, kalau pakai ini buat orang ngeyel. Kalau ini buat orang yang nggak ngeyel. Kalau antum lihat orang ini ngeyel nih, pakai in aja. Nah, dan kita ini banyak ngeyelnya. Kan Allah kan sering nyebutin kan, innalladzina amanu kan gitu. Innalladzina kafaru inna berarti ngeyel, banyak ngeyel. Baik. Inna jadi harfu nasbin wa taukidin. Mabni ala fathi. Fi mahalli padahal nggak ada mahal karena huruf nggak punya mahal. Huruf tuh ngasih, ya, bukan dikasih, dia ngasih.
Kalau yang bisa ngasih nggak ada mahal. Nah, bukan tajarut, beda lagi. Bukan. Baik. Talibah ini jadi apa? Isim inna. Berarti robnya mansub. Alamat nasabnya aliyah. Nah, aliyah ya. Jadi talibah ini ismu inna mansubun alamatun nasbi aliyah. Kenapa ya? Ya nau musanna. Nah, dakhilah nih jadi apa? Khobarina, i'rabnya marfu. Nah, alamat rafi alif. Kenapa? Musanna. Ya. Jadi mansub pakai ya, marfu pakai alif. Baik. Lit tali baini kitabani. Artinya apa? Dua kitab ini milik dua murid. Salah. Hah? Dua siswa itu memiliki dua kitab. Dua siswa itu memiliki dua kitab. Nah, lam jadi apa di sini? Harfu jar. Mabni ala kasri. At-taliba ini isim majrur. Terus alamatu jari aliyah. Kenapa ya? Musanna, sahih. Kitabani jadi apa? Hah? Mudhof ilaih. Ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Berarti butuh apa? Khobar. Kalau ini khobar berarti ini mubtada. Kalau ini khobar, antum bilang nih khobar, berarti ini mubtada gitu. Nggak boleh kan mubtada majrur kan nggak boleh. Mubtada harus marfu. Berarti mana mubtadanya? Ini. Berarti gimana i'rab kitabani? Mubtada marfu alamat rafi alif li'annahu musanna. Jadi sini mubtadanya ada kitabani, bukan ini. Mubtada hukumnya marfu. Lah ini kan majrur, nggak boleh. Iya sahih. Boleh nggak gitu ini? Boleh. Khabarnya ini di depan. Nah, boleh, nggak apa-apa. Suka-suka dia, Pak. Yang nggak boleh marfu itu ada ya? Banyak. Maksudnya nggak boleh marfu gimana? Mubtada marfu, fa'il marfu, khobar marfu, gitu. Baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala khalaqal arda fi yaumaini. Artinya Allah menciptakan bumi fi yaumaini dalam 2 hari. Nah, ini apa ayatnya ini? Anda belum lihat ayatnya ini. Surat Fussilat ya. Kita lihat pada kata yaumaini. Berarti i'rabnya yaumaini si majrur alamatu jarihi aliyah lah musanna ya. Muannasa musanna apa muannasa musanna? Muannasa musanna gitu. Maunya kita begitu. Dia harfunya mabni ala sukun. Sahih. Gitu. Apa? Sahih. Kita lihat huruf terakhirnya, harokatnya apa. Gitu. Taib kemudian wa nahwu marartu bi wardataini jamilataini. Artinya 2 wardah. Apa wardah? Apa wardah? Kosmetik. Make up. Ya bener, wardah make up. Mawar. Iya, wardah tuh mawar, bukan make up. Ya kan jadi nama merek. Nama merek jadinya itu.
Zaman segitu belum ada makeup Wardah. Nggak ada. Baik ya. Saya melewati 2 mawar yang indah. Berarti wardata ini majrur, tanda jarnya adalah alia karena dia musanna. Jamilata ini jadi jadi naatnya wardah ya, karena kan wardah muannas, maka jamilah pakai ta marbutoh ya, jadi muannas juga. Jadi sifat mansub majrur alamatu jari alia karena musanna. Wa qaulu ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Sungguh telah ada bagi kalian tanda-tanda fi fi'ataini, pada 2 kelompok kalau tidak salah ya. Syahidnya pada kata fi'ataini. Berarti dia majrur alamatu jarhi al ya li'annahu musanna. Fakullun minal farisaini wal farasaini wa yaumaini wa wardataini wa fi'ataini, semuanya musanna mahfudun ya. Lidukhuli harfil khafdi alaih, tanda masuk huruf khafat, wa alamatu khafdi aliya, tanda khafadnya adalah aliya'u, ya al maftuhu yang di fathah, ma qablaha di fathah yang sebelum ya, al maksuru ma ba'daha yang di di kasroh setelah ya, niabatan anil kasroh. Nah, ya ini sebagai pengganti kasroh. Wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, dan nun yang ada di akhir musanna adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Baik. Maka pada kata talibaini, ini kata musannif ya, tandanya adalah aliyah ya, tanda jarnya adalah ya. Ya-nya ini ya maftuh ma qablaha, di fathah yang sebelum ya. Ba-nya di fathah enggak harokatnya? Al maftuhu ma qablaha, di fathah yang sebelum ya. Wal maksuru ma ba'daha, di kasrah yang setelah ya. Kenapa diberikan kayak gitu ya? Untuk membedakan antara jamak muzakkar salim dengan musanna. Muslimah ini musanna atau jamak? Musanna. Muslimina jamak. Nah, jadi membedakannya mana di sini yang musanna, mana yang jamak, antum lihat ya. Kalau sebelum ya ini di fathah, maka ini musanna. Setelah ya ini di kasroh, musanna. Sebaliknya, kalau sebelum ya ini di kasroh, setelahnya di fathah, berarti jamak. Gitu, jamak muzakkar salim gitu. Al maftuh ma qablaha, al maksur ma ba'daha. Ini kebalikannya. Dan nun di sini yang ada pada di belakang ini iwadun, pengganti daripada tanwin ya. Karena kalau kata muslim ada tanwin kan? Nah, maka di sini juga harus ada tanwin. Nah, digantikan oleh nun. Tanwinnya pengganti nun pada isim mufrad. Apa? Oh, biasanya kalau di kitab tuh dikasih arokat biar penanda. Iya, kasih clue-nya. Baik, dikit lagi ya, satu lagi. Sekarang masuk tempat yang ketiga, al-maudhi' asalis, jam'ul mudzakkar salimu, jamak muzakkar salim, jamak muzakkar yang selamat. Waqad taqaddama ta'rifuhu, sudah dijelaskan ta'rif atau definisinya. Contohnya iqtarib minas salihina, artinya mendekatlah kepada orang-orang yang saleh.
Ya, mendekatlah kepada orang-orang yang soleh. Syahidnya ada pada kata as-solihina. Ya, berarti i'rabnya as-solihina isim majrur alamatu jari alya li'annahu jamak muzakkar salim. Ya. Nun iwat anit tanwin, pengganti tanwin nunnya. Wa qaulu ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsin. Apa muhsin? Hah? Berbuat baik apa donatur? Kadang nggak jadi muhsin donatur kan? Berarti kalau orang nggak punya duit nggak donatur nggak dibilang muhsin. Baik. Syahidnya pada kata gimana i'rabnya muhsinin? Zakar salim. Naam. Naam, sahih. Fakullun minas salihina wal muhsinina jam'u mudzakkarin salimun mahfudun. Semuanya dari kata salihin dan muhsinin jamak muzakkar salim yang mahfud, yang majrur. Lidukhuli harfil khafat alaih, karena masuk huruf jar. Wa alamatu khafdihil ya, tanda khafatnya adalah alya al maksuru ma qablaha, yang dikasrah yang sebelum ya. Muhsini, nah nunnya sebelum ya dikasrah. Al maftuhu ma ba'daha, yang setelah ya-nya di fathah. Niabatan anil kasrah, dia sebagai pengganti kasrah. Wa nun iwat anit tanwin fil ismil mufradi, dan nun adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Kayak begitu. Nah, jelas sampai di sini. Nah, simpulannya kita udah dua nih ambil. Tempat-tempat kasroh. Tempat kasroh itu ada 3. Yang pertama isim mufrad munsharif. Naam. Mawadi al kasroh. Apa? Yang pertama isim mufrad munsharif. Terus jamak taksir munsharif. Jamak muannas salim. Terus jamak tempat-tempat kasroh. Udah ya, itu dong ya. Nah, terus apa yang kedua tadi? Aliyah. Nah, tempat-tempat kasroh berarti ini satu. Itu aja ini. Kasroh sini. Terus aliyah. Aliyah. Asmaul. Terus tasniyah atau musanna ya, sama aja. Musanna, terus jamak muzakkar salim. Ini simpulannya. Tinggal satu yang belum berarti fathah. Udah, ajan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Antum kalau bingung, buka Google, ada banyak. Antum cari aja tabel, kata kuncinya tabel atau bagan, tanda-tanda rofa biasanya ada. Kalau bisa bahasa Arab lebih gampang lagi, banyak. Jibun. Kita lagi belajar. Hah? Iya. Maksudnya kalau di rumah bingung, tinggal cari tabelnya.
Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.